Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nikomang Sartini, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Hindu di LPTK Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dengan NIM 25090706764. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti dengan materi Catur Asrama pada kelas 5 di Sekolah Adi Widyalaya Gunadarma Banggai. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan. Kalian sudah hafal semuanya lagu Bandung kan? Sudah. Sekarang silakan berdiri semua. Kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3, mulai. Akan memeriksa kehadiran kalian. Ada yang tidak sekolah? Hadir semua ya? Ya, jadi karena tidak ada yang tidak sekolah, jadi guru absen kalian semua hadir ya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah menghormati orang tua kalian di rumah? Sudahkah kalian menghormati guru kalian di sekolah? Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian catur asrama. Baik, sebelum kita masuk ke materi, guru akan memberikan refleksi untuk kalian. Silakan kalian amati video yang guru tampilkan. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sandi, saya Didi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Adakah yang ingin kalian tanyakan kepada guru sebelum kita lanjut ke materi?
artinya tempat dan asrama artinya tahapan hidup atau pertapaan. Jadi catur asrama diartikan sebagai 4 tahapan hidup dalam ajaran agama Hindu, atau disebut tahapan ini merupakan tahapan pengabdian penuh kepada Sang Yang Widi. Sebelum lanjut ke tugas,
jawabannya. Jadi Bu Guru luruskan ya. Jadi jika seseorang kelompok 1 tolong perhatikan. Jadi jika seseorang sudah memasuki tahap dewasa, tentu saja orang tersebut akan memasuki jenjang pernikahan. Ada yang lagi bertanya ke kelompok 2? Baik, kalau tidak ada silakan kelompok 2 duduk. Beri tepuk tangan dulu. Dilanjutkan dengan kelompok 3. Pastikan hasil diskusinya. Perjalanan Dharma selanjutnya memasuki tahap ketiga, yaitu Wanaprastha Asrama. Tahapan yang menjalani Dharma setelah melalui tahapan Brahmacari dan Grahastha Asrama. Tujuannya untuk melepaskan ikatan dunia melalui proses pensucian diri dan memberikan perhatian lebih pada aspek spiritual. Baik, untuk kelompok 3 sudah selesai presentasi hasil diskusinya. Kelompok 4. Ulang pertanyaannya ya. Apa saja contoh tahapan dari Wanaprastha Asrama? Baik, kelompok 3 sudah dipikirkan jawabannya? Sudah? Silakan dijawab. Contohnya yaitu seseorang yang mengaktifkan dan amal kebijakan seperti melakukan dan mewacana, melakukan kegiatan sosial keagamaan. Contohnya ada 2 ya disebutkan kelompok 3. Untuk kelompok 4 bagaimana dengan jawaban dari kelompok 3? Sudah puas? Nah, baik, Guru luruskan bahwa contoh dari seseorang yang telah melaksanakan Wanaprastha Asrama itu contohnya seperti Bapak Ibu guru kalian, misalnya ketika mereka menyampaikan dan mewacana atau mengamalkan kegiatan sosial keagamaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Baik, dari tepuk tangan. Kelompok 4 silakan. Dalam kelompok 4. Silakan. Untuk kelompok yang lain sudah jelas presentasinya? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 4? Kelompok 1. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Zakirah. Berikan contoh seseorang yang sudah pada tahap Viksuka Asrama. Contoh dari seseorang yang sudah tahap Viksuka Asrama, yaitu seseorang bisu atau pendeta dan yang sudah mencapai kemampuan spiritual. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada silakan ditutup presentasinya. Kita presentasi dari kelompok kami. Mari tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya, setiap per kelompok presentasi itu jawabannya sudah benar. Jadi pada tahapan Brahmacari yang kelompok 1 dapatkan itu 2 Grahastha Asrama dan kelompok 3 Wanaprastha Asrama dan yang terakhir Viksuka atau Sannyasina Asrama. Jadi silakan sekarang kita beri apresiasi kepada diri kalian atau per kelompok karena sudah melakukan presentasi sangat baik.
pertemuan hari ini. Pada sana. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi pertemuan minggu depan terkait materi itu terkait dengan contoh dan penerapan catur asrama. Silakan kalian baca-baca materinya di rumah ya. Baik, ketua kelas siapkan pulang. Pada sana.